Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat tangan pembunuh naga dan segel Kaisar Guntur meledak, pada saat yang sama, gelombang kejut yang dahsyat berkecamuk selama beberapa saat sebelum berangsur-angsur menghilang. Di atas langit, dua sosok berdiri dalam keadaan berantakan. Pada saat ini, keduanya terlihat lemah, dan darah merah terus menetes, bau darah memenuhi udara. Kita benar-benar sudah sampai di titik ini, seseorang pria berbaju ungu berkata dengan kaget. Dilihat dari situasi saat ini, kedua pria itu berimbang dalam pertarungan, dan tidak ada pihak yang dapat memperoleh keuntungan sedikit pun. Orang-orang ini benar-benar kuat. Setelah pertempuran ini, aku khawatir dia akan menjadi terkenal di benua dewa dan iblis untuk seseorang. Seseorang pun berseru dengan kagum. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa bertarung dengan putra mahkota Tianshui sejauh ini. Anak ini memang luar biasa. Ya, memang sulit membayangkan akhir seperti itu. Seruan demi seruan terdengar. Yang berbeda dari sarkasme sebelumnya, sebelum pertempuran. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Dalam situasi seperti ini, siapakah yang akan meragukan kemampuan anak itu, kecuali orang bodoh? Di atas langit, wajah Yun Hanyan pucat pasi. Dia terus terengah-engah dan menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi terkejut di matanya. Sekalipun aku berusaha sekuat tenaga, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihaknya. Hal ini membuatnya yang selama ini sombong dan angkuh merasa agak sulit menerimanya. Harus kukatakan kau membuatku memandangmu dengan cara yang berbeda. Ia menatap Chu Guangsheng dengan mata muram. Hasil imbang ini cukup untuk membuatmu terkenal di benua dewa dan iblis. Saat dia berbicara, ia sangat tidak rela di dalam hatinya. Dengan kekuatannya sendiri, ia bahkan tidak dapat melakukan apapun kepada seorang anak yang baru saja memasuki ranah Yin Yang. Kalau masalah ini sampai tersebar luas, maka nama baiknya akan segera hancur. Dan itu tidak bisa diterima olehnya, karena selama ini dia sangat berhati-hati menjaga nama baiknya. Chu Guangsheng hanya menyeringai. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya juga terkuras habis. Rasa sakit datang dari seluruh bagian tubuhnya, terus-menerus menyerang pikirannya. Hasil seri, itu hanya idemu, ucapnya acuh tak acuh. Mendengar ini, mata Yun Hanyan menyipit. Apa maksud orang ini? Apakah kamu masih cukup naif untuk berpikir bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu memenuhi syarat untuk melancarkan serangan? Katanya sambil tersenyum dingin. Dia tidak dapat melihat bahwa saat ini, Chu Guangsheng sama seperti dirinya. Kekuatan spasialnya telah sangat terkuras, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Chu Guangsheng hanya tersenyum tipis. Dia menjulurkan jarinya, lalu melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Yun Hanyan. Lalu perlahan mengarahkan ke dahinya sendiri. Saat jarinya menyentuh dahinya, kekuatan mental yang dahsyat tiba-tiba meledak, menyebabkan ekspresi semua orang langsung berubah. Kekuatan mental, seru Yun Hanyan, ekspresinya langsung berubah drastis. Pertarungan sengit sebelumnya telah membuatnya secara tidak sadar mengabaikan keberadaan kekuatan mental lawannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Anak ini tidak hanya mencapai ranah Yin Yang, tetapi juga memiliki pencapaian luar biasa dalam kekuatan mental. Yang mulia, saya ingin tahu apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk menahan serangan saya? Chu Guangsheng tersenyum tipis
Dan saat dia melambaikan lengan bajunya, kekuatan mental yang kuat meraung dan langsung mengelilinginya. Melihat pemandangan ini, wajah Pangeran Tianshu menjadi sangat jelek. Kalau kekuatannya di puncak kekuasaannya, dia tidak akan menganggap serius kekuatan mental sebesar ini. Tapi saat ini, kekuatannya sudah sangat terkuras, dan dia tidak mampu mengerahkan tenaga sedikit pun untuk bertahan. Merasakan kekuatan seperti berteriak di hari langit, wajah banyak orang yang hadir langsung berubah. Situasi yang awalnya seimbang kini sepenuhnya condong ke satu pihak dengan munculnya kekuatan mental yang sedemikian dahsyat. Pangeran Tianshu dikalahkan. Begitu pikiran ini muncul, banyak orang saling memandang dengan bingung. Dia adalah putra mahkota dinasti Tianshu yang terkenal di seluruh benua dewa dan iblis, dan dikenal sebagai yang terkuat di generasi muda dinasti Tianshu. Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang yang mengaku jenius datang untuk menantang Yun Hanyan. Tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan kekalahan pangeran dinasti Tianshu, bukankah itu berarti bocah itu akan menjadi salah satu dari 10 junior yang paling kuat di generasi muda di benua dewa dan iblis? Kau kalah? Chu Guangsheng menatap tajam putra mahkota Tianshu. Ia melambaikan tangannya dan kekuatan mental yang kuat menyapu menyelimuti sang putra mahkota. Wajah pucat pangeran Tianshu penuh dengan keengganan. Ia melihat kekuatan mental yang bersiul dan sedikit kesedihan melintas di wajahnya. Selama bertahun-tahun, ia telah menyapu bersih rekan segenerasinya dengan skor yang hampir tidak terkalahkan. Namun kini, ia dikalahkan di muka umum oleh bocah yang kurang terkenal. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Kekuatan mental pun jatuh, dan tekanan kekuatan kuat menyelimuti Yun Hanyan yang di bawah. Namun, Yun Hanyan tidak menghindari atau mencoba menangkis, seolah-olah dia telah mati rasa. Berhenti. Pada saat ini, sebuah teriakan pelan tiba-tiba terdengar, menggetarkan hati orang-orang yang hadir. Seberkas cahaya ungu jatuh dari langit, lalu menghantam kekuatan mental itu dengan keras. Hanya dengan satu kontak, kekuatan mental langsung meledak, kemudian hancur berkeping-keping. Semua orang langsung terkejut saat menatap ke langit yang tidak jauh dari sana, hanya untuk melihat sebuah sosok yang mendekat dengan cepat. Setelah beberapa tarikan nafas, sosok itu muncul di langit. Pangeran ketiga dinasti Tianshu, Yunantian, seru seseorang. Pangeran ketiga adalah sosok yang sangat berkuasa di dinasti Tianshu. Bahkan putra mahkota Tianshu harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengannya. Paman ketiga, Yun Hanyan menatap pria berbaju merah yang mendarat di depannya dan kata dengan ekspresi terkejut. Dia selalu bersikap sombong, seperti sebelum perang. Dia tidak akan mengundang tokoh kerajaan yang berkuasa untuk datang membantu. Pria berbaju merah itu meliriknya tanpa banyak bicara, lalu mengalihkan pandangannya ke Chu Guangsheng lalu berkata dengan suara rendah, "Apa kau pemuda yang menantang keagungan keluarga kerajaan Tianshu kita?" Wajah Chu Guangsheng langsung tampak serius. Kekuatan pria ini sangat kuat, mungkin tidak kalah dengan Yun Hanyan. Apa? Pangeran ketiga ingin melakukannya sendiri? Tanyanya tanpa rasa takut. Ekspresi Yunantian tetap tenang, dan dia berkata dengan tatapan dingin, "Hari ini, kamu telah mempermalukan keluarga kerajaan Tianshu-ku sedemikian rupa. Apakah kamu pikir aku akan duduk diam untuk menonton?"
Chu Kuangseng menyipitkan matanya lalu berkata tanpa menyerah, Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan pangeran ketiga. Yunantian langsung mencibir. Dalam keadaanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk melakukannya sendiri. Mendengar ini, ekspresi Chu Kuangseng sedikit berubah. Kemudian dia melihat beberapa sosok datang dari kejauhan, lalu muncul di samping Yunantian. Praktisi Rana Yingyang, matanya terfokus. Ketiga orang yang tiba-tiba muncul ini semuanya adalah praktisi di alam Yingyang. Ini masalah. Dilihat dari situasinya saat ini, dinasti Tian Shui bersiap untuk mengambil tindakan tegas. Tangkap anak ini. Yunantian melambaikan tangannya lalu berteriak. Mendengar ini, ketika praktisi Rana Yingyang segera menyerbu keluar, lalu mengepung Chu Kuangseng dalam sebuah lingkaran. Ayo mulai, teriak seseorang, dan 3 orang bergegas keluar bersama-sama. Kekuatan dahsyat menyapu dan memborbardir Chu Kuangseng. Wajah Chu Kuangseng langsung tampak muram. Dia melambaikan lengan bajunya berulang kali, dan kekuatan mentalnya yang telah berkumpul kuat, lalu berubah menjadi penghalang kekuatan mental yang menghalanginya di depan. Serangan dahsyat datang silih berganti dalam sekejap. Semua penghalang yang dibangun oleh kekuatan mental runtuh, lalu berubah menjadi ketiadaan. Wah, kalau kamu patuh untuk ditangkap, kamu bisa terhindar dari rasa sakit fisik. Mendengar ini, Chu Kuangseng memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia melangkah di kehampaan lalu mundur, nyaris menghindari 3 serangan ganas itu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Ketiganya mencibir lalu melompat ke arah Chu Kuangseng. Dari atas langit, sesekali terdengar suara benturan keras. Sosok muda terlihat menghindar dengan panik di bawah kejaran 3 praktisi Rana Yingyang. Dia nyaris terhindar dari serangan mematikan itu beberapa kali, dan untungnya berhasil menghindarinya. Ketika orang-orang di bawah melihat situasi ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Anak ini benar-benar hebat. Hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia telah menjungkir balikan dinasti Tian Shui dan membuat banyak praktisi Rana Yingyang yang khawatir untuk mengepungnya. Di satu sisi langit yang tinggi, Yunantian melihat Chu Kuangseng menghindar dengan panik. Tidak hanya tidak ada kegembiraan di matanya, dia juga tampak sedikit cemburu. Dia adalah putra mahkota dinasti Tian Shui dan salah satu dari 10 orang terkuat di generasi muda di benua dewa dan iblis. Namun, dia dipaksa masuk ke dalam situasi yang sulit oleh segenerasinya. Dan hanya orang-orang kuat dari generasi tua di klannya yang dapat membantunya untuk menyelamatkan hidupnya. Ini hampir menjadi penghinaan terbesar bagi dia yang begitu sombong dan arogan. 3 serangan dahsyat dilancarkan lagi, dan saat hendak mengenai Chu Kuangseng, dia nyaris bisa menghindarinya. Chu Kuangseng sedikit terengah-engah. Dia menyentuh bekas luka di tubuhnya dan meringis kesakitan. Meskipun dia berusaha sebisa mungkin menghindari sebagian besar serangan, masih ada beberapa yang tidak sempat dia hindari dan hanya bisa dia tahan dengan tubuh fisiknya. Mengingat kondisimu saat ini, sebaiknya kau menyerah, ucap seseorang praktisi Rana Yingyang yang mengejarnya. Chu Kuangseng langsung mencibir dan menggerakkan sedikit kekuatan di tubuhnya untuk memadatkan menjadi pertahanan mental di sekitar tubuhnya. Kau benar-benar keras kepala. Dengan teguran dingin, 3 praktisi Rana Yingyang menyerbu ke depan. Tangan Tianming, pedang Liu He, melahap cahaya,
Ketiganya berteriak serempak. Masing-masing melancarkan serangan terkuatnya, menghantam Cukuangseng tanpa ampun. 3 serangan menyapu langit dan bumi, dan kekuatan dahsyat itu melesat maju, menyebabkan udara dalam jarak 1000 kaki meledak, dan terdengar suara yang memekakan telinga. Merasakan tekanan dahsyat yang datang ke arahnya, Cukuangseng menggertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga, mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk menahan serangan dahsyat yang akan datang. Pada saat ini, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke langit. Kemudian cahaya kristal turun dari langit dan menyelimutinya. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Cukuangseng berubah drastis. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasakan nafas yang familiar darinya. Dan ekspresi terkejutnya segera muncul di wajahnya. Fear. Begitu dia mengucapkan 2 kata ini, pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Suara angin kencang seperti terdengar saat ini, menyebabkan kepalanya bergetar hebat. Pada saat yang sama, orang-orang di bawah hanya bisa melihat kilatan cahaya di depan mata mereka. Kemudian Cukuangseng menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Semua orang langsung terkejut. Kenapa bisa orang itu tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun keberadaannya? Semua orang terlihat bingung dan merasa itu agak tidak dapat dipercaya. Wanita itu juga menghilang. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar, yang langsung menarik banyak perhatian. Wanita ini pasti telah membawa pergi bocah itu. Seseorang berkata ketika melihat langit yang kosong. Wajah Yunantian menjadi gelap. Bocah itu benar-benar melarikan diri tepat di bawah hidungnya. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Ketika praktisi Rana Yingyang itu kembali dan bertanya sambil membungkuk. Wajah Yunantian tampak muram. Ia melirik ke arah tempat Cukuangseng berada. Lalu berkata dengan suara dingin, "Kerahkan semua kekuatan untuk memburu anak itu, untuk membawanya kembali." "Baik, Yang Mulia." Ketiganya langsung menjawab serempak, lalu berbalik untuk pergi, menuju ke kota kekaisaran untuk menggerakkan kekuatan. Wow, sungguh angan-angan jika ingin melepas dari cengkraman keluarga kerajaan Tianshui kita. Yunantian menatap dingin kejauhan dan berkata dengan suara marah. Di sebuah lembah yang jaraknya puluhan mil, 2 sosok jatuh dari langit, lalu mendarat di samping sungai. Salah satu pemuda itu mulai berbatuk hebat saat mendarat di tanah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. "Kuangseng, bagaimana keadaanmu?" Liu Fei bertanya dengan tergesa-gesa. Cukuangseng menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan untuk menyekat darah dari sudut mulutnya, lalu memaksa untuk senyum. "Untungnya kamu membantu melarikan diri. Kalau tidak, aku akan jatuh di tangan keluarga kerajaan Tianshui kali ini." Liu Fei berkata dengan sedikit mengeluh. "Kamu benar-benar impulsif kali ini." Mendengar ini, Cukuangseng hanya menyeringai. Sejujurnya, meskipun pertarungan ini dipaksakan oleh situasi, dia tahu dalam hatinya bahwa dia memang sedikit terlalu terbawa suasana dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Ini benar-benar bisnis yang merugi. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan saja dia tidak memperoleh apapun dari penampilannya yang penuh risiko ini, tetapi dia juga menempatkan dirinya dalam bahaya. Tetapi jika dia diberi kesempatan lain untuk memilih, apakah dia benar-benar bisa tetap tenang mengingat kepribadiannya? Bagaimanapun, dinasti Tianshui adalah musuh di kehidupannya sebelumnya. Baiklah, pulihkan dulu tenagamu.
Orang-orang itu tidak akan bisa mengejar kita dalam waktu dekat, kata Liu Fei menghibur. Chu Guangsheng hanya mengangguk, menemukan sebuah batu halus lalu duduk bersila, memejamkan mata untuk memulihkan luka-lukanya dan menguatkan dirinya. Melihat hal ini, Liu Fei mengetuk pelan kaki gioknya, lalu tubuh halusnya terbang keluar dan mendarat di puncak gunung di samping. Sekarang, dia perlu melindungi Chu Guangsheng agar tidak ada hal apapun yang mengganggu pemulihannya. Dan pada hari-hari berikutnya, pertempuran antara Chu Guangsheng dan Yunan Hanyan di puncak Tianshui dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti Tianshui dan pasukan di sekitarnya. Tidak heran, saat hasil akhir pertarungan kedua pria itu tersebar, hal ini langsung menimbulkan badai di kalangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Putra mahkota Tianshui yang berbakat benar-benar kalah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Siapa orang itu? Bahkan putra mahkota Tianshui tidak sebanding dengannya, tanya semua orang dengan bingung. Untuk sementara waktu, reputasi Chu Guangsheng dengan cepat menyebar dari beberapa dinasti ke seluruh benua dewa dan iblis. Terima kasih.